Oke, selamat malam. Di sini saya akan membahas tentang ketentuan bidang perindustrian dan perdagangan terhadap barang impor. Yang pertama kita harus mengenali apa itu eh, siapa saja pelaksana impornya. Ya. Dan yang pertama adalah IU. IU adalah importir umum yang merupakan badan usaha pemilik angka pengenal importir umum atau disingkat API umum. Nah, kegunaannya di sini adalah untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya. Kemudian adalah iu limbah. Iu limbah adalah importir umum yang diakui oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor limbah non B3. Nah, di sini ada IP. Nah, IP adalah importir produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya sendiri. Kemudian, IP limbah B3 adalah produksi yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya sendiri. Kemudian IP limbah non B3 adalah produksi yang diakui oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah non B3 yang diperlukan untuk proses produksi sendiri. Kemudian adalah IT, yaitu importir terdaftar pemilik angka pengenal importir umum atau APIU yang mendapat tugas untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan pemerintah. Kemudian adalah IT B2, yaitu importir terdaftar bahan berbahaya bukan produsen pemilik API strip U yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor bahan berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Kemudian ada IPB2, yaitu importir produsen bahan berbahaya yang diakui oleh Dirjen Luar Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Ditjen Industri Agro dan Kimia untuk mengimpor sendiri bahan berbahaya yang diperuntukkan hanya untuk kebutuhan produksinya sendiri. Nah, kita masuk ke barang yang diatur oleh tata niaga impornya. Yang pertama adalah barang berbahaya. Nah, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemakaian bahan berbahaya semakin luas, baik di bidang industri dan pertanian maupun kesehatan. Sehingga risiko potensi terhadap kesehatan dan lingkungan cukup tinggi. Nah, bagaimana tata caranya? Jadi ada beberapa mekanisme yang dilakukan. Yang pertama, importir terdaftar ITB2 atau importir produsen bahan berbahaya IPB2. Lalu ada pengakuan sebagai importir terdaftar bahan berbahaya ITB2 dan importir produsen bahan berbahaya IPB2. Kemudian perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan beberapa berkas seperti berikut. Nah, IPB2 dokumennya adalah seperti berikut, yaitu IPB2 itu izin industri atau tanda daftar industri yang setara. Kemudian angka pengenal importir browser atau API strip P atau angka pengenal importir terbatas. Kemudian ada tanda daftar perusahaan. Lalu NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan. Rekomendasi dari instansi teknis terkait. Di sini instansinya adalah Dirjen Industri Agro dan Kimia atau Departemen Perindustrian dan Badan POM. Kemudian dokumen selanjutnya adalah ITB2 atau importir terdaftar bahan berbahaya. Perusahaan yang ditunjuk sebagai ITB2 atau importir terdaftar bahan berbahaya adalah PT Persero Dharma Niaga. Sini contohnya adalah PT Dharma Niaga. Lalu, bahan peledak. Bahan peledak sendiri banyak diperlukan oleh industri peralatan militer atau beberapa jenis industri komisar militer lainnya. Impornya perlu diawasi dan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan. Pelaksanaan impornya biasanya pelaksananya sendiri karena berhubungan dengan peledak dan kebutuhan industri peralatan militer biasanya dilakukan oleh PT Pindad. Tapi untuk bahan peledak yang buat komersial, pelaksana impornya adalah PT Multinir Utama Kimia, PT Tridaya Esta, PT Armindo Prima, PT Dahana, PT Trivita Perkasa, dan PT Asa Karya Multi Pratama. Bahan peledak yang diatur tata niaga impor adalah amonium nitrat, mesiu, dinamit, dan gelatin. Komponen dan aksesoris bahan peledak komersial. Apa saja persyaratannya? Di sini persyaratannya sendiri, perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai badan usaha bahan peledak dari Kementerian Pertahanan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan
Pertama, rekomendasi dari Menteri Pertahanan, kemudian rekomendasi dari Polri untuk kebutuhan semester 1 dan semester 2, lalu surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, tanah daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan angka pengenal importir umum APIU atau angka pengenal importir produsen, lalu angka pengenal importir terbatas. Nah, yang selanjutnya adalah gula. Nah, gula sendiri diimpor itu untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian industri Indonesia, perekonomian Indonesia, dan menciptakan suasembada gula sehingga menciptakan daya saing antara petani lokal dengan pasokan gula dari luar negeri. Nah, apa saja yang bisa diimpornya? Yang pertama ada gula kristal mentah, sebagai bahan baku proses produksi. Nah, kemudian ada gula gula rafinasi masih sama untuk proses produksi, dan kemudian ada gula kristal putih. Jadi gula ini bisa dimakan langsung. Laksana impornya sendiri untuk gula mentah sendiri hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang dapat mengakuan sebagai importir gula atau importir produsen. Kemudian gula kristal mentah atau gula kasar dan gula kristal rafinasi yang diimpor oleh importir produsen IP gula yang hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari hasil industri yang dimiliki oleh importir produsen gula dan dilarang diperdagangkan atau dipindah tangankan. Kemudian ada gula kristal rafinasi. Gula ini adalah hasil industri yang dimiliki oleh importir produsen berupa gula kristal mentah atau gula kasar, berasal dari impor dan hanya dapat diperjualbelikan atau didistribusikan kepada industri dan dilarang diperdagangkan ke pasar luas dalam negeri. Lalu ada impor gula putih, hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai importir daftar gula. Nah, gula putih hanya dapat diimpor satu di luar masa, yaitu 1 bulan sebelum musim giling tebu rakyat dan 2 bulan setelah musim giling tebu rakyat. Apabila gula kristal putih tingkat tertentu mencapai 3.800 rupiah per kilogram, dan atau apabila produksi atau persediaan gula kristal putih dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan, musim giling tebu rakyat ditentukan oleh Menteri Pertanian. Penentuan keadaan harga gula kristal putih di tingkat petani di atas 3.800 per kilogram, dan atau keadaan produksi dan atau persediaan gula kristal putih dalam negeri tidak mencukupi. Harga gula kristal putih di tingkat petani sebesar 3.410 per kilogram dapat diubah dan ditetapkan oleh menteri. Nah, bagaimana cara pelaksanaan impornya? Nah, sini bagi perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai importir produsen, dapat mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan izin usaha industri, angka pengenalan importir produsen, tanda daftar perusahaan, NPIK Gula, NPWP, dan NPWP. Nah, untuk kewajiban verifikasi sendiri, atau perusahaan tadi tidak diberlakukan terhadap importasi gula yang merupakan barang keperluan penelitian, barang contoh, barang pribadi penumpang, atau awak sarana pengangkut, barang promosi. Kenavigasian dan arus kapal pengangkut barang impor. Navigasi sendiri adalah proses perencanaan, pencatatan, pengontrolan, dan pelayar kapal dari satu tempat ke tempat lainnya. Sarana bantu navigasi perairan adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi untuk membantu navigator dalam menemukan posisi dan atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan pelayar. Keselamatan pelayaran sendiri adalah suatu keadaan di mana terpenuhinya persyaratan keamanan dan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Maksud dan tujuan kenavigasian adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayanan di wilayah Indonesia, melaksanakan ketentuan internasional dalam pembinaan keselamatan pelayaran, penataan ruang perairan guna keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan, membangun fasilitas keselamatan BNP atau SROP pelayaran dan menyiarkannya pada perairan tertentu, menjaga keandalan fasilitas keamanan
keselamatan pelayaran untuk kepentingan pelayaran, membangun dan menjaga batas wilayah teritorial. Nah, apa dasarnya? Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan dan lautnya berfungsi untuk sebagai faktor pendukung yang signifikan di bidang perekonomian dan pemerintahan. Kebijakan memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia, letak geografis cukup penting karena ada di persimpangan jalur pelayaran internasional. Pembinaan bidang pelayaran di wilayah teritorial Indonesia guna kepentingan keamanan dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan. Pembinaan dan penataan terhadap tata ruang pelayaran yang dirumuskan dalam kebijakan pembangunan kelautan. Kegiatannya ada beberapa itu penentuan alur pelayaran, pengaturan sistem rute, perencanaan pendirian pembangunan dan instalasi, perencanaan penempatan SBNP atau sarana bantu navigasi pelayaran. Kemudian ada pemutakhiran data kelautan, penyediaan informasi kepada pelaut, pembangunan tanda batas negara. Nah, untuk penyelenggaraan sendiri dilakukan oleh pemerintah. SBNP ini ada kegiatan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Nah, kemudian ada kapal yang berlayar di perairan Indonesia dapat dikenakan penggunaan SBNP yang dihitung berdasarkan tonase kotor kapal, dipungut pada saat kapal tiba di pelabuhan yang merupakan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Kemudian pelayanan telekomunikasi dilakukan melalui jaringan telekomunikasi pelayaran yang meliputi stasiun radio pantai dan atau stasiun bumi pantai yang dapat tersambung dengan jaringan telekomunikasi umum di darat. Nah, pelayanan telekomunikasi pelayaran, meteorologi, dan siaran tanda waktu standar bagi kapal yang berlayar di Indonesia dapat digunakan jasa telekomunikasi. Nah, sekian dan terima kasih.